Oke, jadi untuk video kali ini di sini kita bakal bahas aja teman-teman tentang audio interface, karena di video kali ini gue udah kedatangan sebuah audio interface dari Mono PS22 atau Pro Studio 22 ya cuy ya. Jadi untuk audio interface ini sebetulnya ada beberapa varian warna teman-teman. Ada yang warna hitam yang seperti yang datang di gue ini, warna grey ataupun abu, dan juga warna merah cuy. Dan yang datang di gue ini adalah warna hitam. Untuk unitnya kurang lebih fisiknya seperti ini teman-teman, dan ini bobotnya berat, bahannya full metal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya live recording, live streaming aktif ya, ataupun recording untuk dapetin hasil audio yang lebih proper, gua saranin sih kalian harus menggunakan audio interface apapun device yang kalian gunakan, mobile ataupun desktop teman-teman. Dan ini merupakan satu-satunya audio interface di Indonesia menurut gua yang cukup solid lah untuk soal karakter audio cuy. Dan untuk budgetnya sendiri kurang lebih saat ini di kisaran 1.200.000-an ya saat ini untuk Mono PS22 Pro. Karena untuk audio interface ini sebetulnya udah familiar lah ya, udah banyak banget teman-teman dunia recording menggunakan audio interface ini. Dan untuk isi kemasannya ya, ini jadi nanti bakal dapat unitnya kurang lebih seperti ini, Mono PS22. Lalu nanti juga kalian dapat user guide ataupun user manualnya kurang lebih seperti ini. Dan juga ada beberapa part kabel ya, aksesorisnya. Yang mana ini kabelnya ini tersedia dual kabel teman-teman. Ini gua buka dulu aja ya. Untuk aksesorisnya nanti kalian bakal dapet satu konverter dynamic 6,5 jenis stereo seperti ini. Ya seperti ini untuk monitoring audio. Lanjut di sini juga dapet dua kabel ya, sebentar. Nah, seperti ini. Ini kabel yang pertama USB-C to USB-C yang panjangnya ini kurang lebih 1,5 meter, bahkan mendekati 2 meter lah. Cukup panjang teman-teman. Lanjut lagi, ini juga bakal dapet satu kabel yang jenisnya USB-C to USB-A. Ya, seperti ini ya, USB-C to USB-A. Cukup panjang untuk kabel-kabelnya, jadi bisa kalian gunain kabel ini dihubungkan ke device yang kalian gunakan nanti, cuy. Seperti itu ya. Oke, di sini kita langsung aja bakal bahas aja ya untuk beberapa fiturnya teman-teman di Mono PS22. Di bagian depan ini ya. Di bagian depan tersedia dual input ya teman-teman ya, dual channel. Channel 1, channel 2 yang sudah menggunakan combo, bisa Akai 6,5 dynamic atau XLR ya, Canon yang bisa kalian hubungkan ke channel 1 maupun channel 2. Channel 1 bisa difungsikan untuk mikrofon, channel 2 bisa difungsikan untuk instrumen. Atau kalian dua-duanya menggunakan untuk mikrofon sebagai podcast ataupun yang lainnya. Itu juga bisa cuy. Dual channel masing-masing tersedia untuk phantom power switch-nya 48 volt. Jadi untuk mikrofon kondenser udah pasti diperlukan phantom power 48 volt, dan ini audio interface udah tersedia juga. Ada knob untuk hi-z juga masing-masing channelnya, channel 1 maupun channel 2, biar hasil audionya jauh lebih brilian teman-teman. Dan juga untuk pengaturan gain-nya bisa diatur dari knob sini. Ini knob untuk pengaturan gain channel 1, dan ini pengaturan knob untuk gain channel 2. Ya seperti itu. Terus ada knob ataupun switch ya, switch stereo mono. Jadi channelnya bisa kalian pilih nih. Kalian menggunakan channel stereo ataupun channel mono. Ya, ini ya. Jadi di sini teman-teman. Lanjut lagi untuk monitoring audio. Monitoring audio tersedia dynamic 6,5 yang mana untuk kontrol volumenya bisa diatur dari knob sini ya, dari knob font. Dan di sini juga monitoring audio, tapi ini berfungsi bila mana kalian hubungkan audio interface ini ke PC atau laptop teman-teman. Jadi bila mana kalian lebih cenderung ke device monitoringnya atau analog, ya bisa diatur dari knob monitoring ini cuy. Dan untuk knob yang besar ini berfungsi untuk knob monitoring output ya, ataupun volume gain untuk outputnya. Bila mana kalian hubungkan audio interface ini ke speaker teman-teman. Ini bagian depannya seperti ini ya. Bagian samping nggak ada apa-apa, polosan aja teman-teman. Dan menariknya di bagian bawahnya nih, ini ada beberapa bantalan karet ya, yang berfungsi biar nanti peletakan di meja ataupun dimanapun itu nggak jatuh ataupun nggak kegeser ya, dia bakal ngegrip cuy. Nah lanjut nih ya, untuk bagian belakangnya nih, untuk bagian belakangnya ini terbilang cukup lengkap lah menurut gua, dan gue paling suka nih audio interface seperti ini. Jadi yang pertama ini ada saklar on off seperti ini ya. Terus untuk power source-nya bisa kalian pilih, yang mana kalian bisa menggunakan daya DC 5 volt, bila mana kalian hubungkan ke power bank bisa, ataupun ke aliran listrik menggunakan kepala charging juga bisa. Terus ini port USB-C buat Android, port USB-C lagi iOS ya, buat iPhone. Dan kabelnya tadi ini udah disediain juga ya teman-teman ya, untuk kabelnya. Terus lanjut untuk outputnya, di sini bisa menggunakan output headphone jack 3,5. Ya, di sini, dan juga dynamic 6,5.
Jadi terbilang cukup lengkap lah untuk audio interface dari Mono PS22 ini. Untuk hasil audio ini nanti bakal gue coba testing aja dengan menggunakan mikrofon seperti yang biasa gue gunakan untuk recording. Dan hasil audionya seperti apa, kita langsung bakal demonstrasi aja cuy. Oke, jadi untuk hasil audio mikrofon gue seketika langsung berubah cuy, dengan hasil audio yang jauh lebih proper menggunakan audio interface dari Mono PS22. Ya setupnya simple aja, sederhana seperti ini. Untuk kebutuhan recording ataupun live streaming nih, mantep nih. Mikrofon udah gue pasang dengan jenis kabel Canon ya, ataupun XLR, dengan input channel 1 di audio interface Mono PS22 nya. Dan ini monitoringnya cukup nyaman menurut gua, hasil audionya kerennya dapet, bassnya juga tebal banget dan nggak begitu tenggelam ya hasil audionya, walaupun ini gue menggunakan preset yang original aja ataupun masih default system, yang mana di sini gue udah buka ya untuk Mono Pro Studio-nya ya teman-teman ya, bisa kalian install di website resminya Mono kayak gitu. Dan disclaimer juga teman-teman, bahwasannya untuk settingan gua saat ini yang gua terapin adalah untuk Gen 1, channel 1 yang gua gunain untuk mikrofon ini, gua menggunakan kira-kira di sekitaran jam 1 siang cuy. Jadi untuk gennya di main di jam 1, bila mana gua besarin, tes halo 123, cek halo 123, ya ini ngepick nih merah. Khawatir pecah, jadi ya gua langsung turunin aja di jam 1. Cukup kencang sih teman-teman ya, untuk gennya sendiri cukup jelas banget ya. Untuk hasil audio dengan gen sekitaran di jam 1 aja dia udah cukup jelas gitu. Dan untuk saat ini di kondisi ruangan gue yang sebetulnya memang agak noise dan juga agak sedikit ngeground ya, karena memang ada PC teman-teman, jadi kemungkinan besar pasti bakal masuk ya untuk hasil audio fan PC cuy, karena ini dekat banget jaraknya cuy. Cuman selebihnya menurut gue kalau misalnya gak ada suara fan PC ini udah benar-benar minim noise banget cuy dari audio interface Mono PS22 ini kayak gitu. Dan saat ini untuk mode yang gue terapin adalah mode mono ya teman-teman ya. Bila mana gue switch ke stereo, tes 1 2 3 ya, hasilnya pasti di monitoringnya hanya ada di sebelah kiri teman-teman ya, karena gue menggunakan single port channel 1, maka pada saat gue switch ke stereo dia bakal beralih ke sebelah kiri aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dual port ya, XLR ataupun Akai 6,5, pasti bakal stereo hasilnya jauh lebih kencang dan bagus cuy. Ini gue pindahin lagi dan beralih ke monitoring mode mono ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ya untuk beberapa fitur yang ada di Mono Pro Studio ini. Jadi di sini udah kedeteksi untuk mic in 1/2. Nah, mic in 1/2 ini bila mana kalian menggunakan software rekaman ya, contoh seperti OBS ataupun Prism Lab Studio yang basic aja seperti itu, ini bakal gue liatin. Jadi ada beberapa pilihan inputnya cuy. Nah, ini pada saat kita klik ya, penangkapan input audionya. Di sini ada beberapa pilihan untuk inputnya. Mono mic in 1/2, Mono Pro Studio 2x2. Di sini juga ada mono, bisa in 2. Nah, ini loopback. Ini berguna banget buat buat nanti live streaming ya. Terus in 3/4. Jadi ini fungsi dari daripada audio interface Mono PS22 ini udah mutlak ya, nggak bisa dibantah lagi nih. Untuk kebutuhan seperti podcast, beberapa orang ini udah udah mantap banget lah cuy. Karena ya seperti itulah, untuk presetnya juga ada gitu, udah dilengkapin semua. Dan bahkan kita juga ada settingan yang mana ini untuk monitoring audio. Jadi bila mana kita klik seperti ini, ya ini monitoring masuk di sini cuy. Dan barnya juga dia udah main ya di sini. Frekuensi dari monitoringnya bisa kita custom juga bila mana kita pengen turunin. Contoh misalkan gue main di sekitaran 12 dB. Dia bakal seperti ini monitoringnya, dan kalau dibesarin tes ya seperti ini. Kalau misalkan dimunculin sebelah kanan bisa diklik aja. Ini kan bar masih mati ya. Kita klik aja di mic in 1 yang kita gunain. Tes 1 2 3 ya. Ini juga main teman-teman. Nah, jadi frekuensinya dia udah menyatu ya dari dua monitoring ini cuy. Nah, kayak gitu ya. Kalau pengen di mute tinggal diklik aja. Jadi untuk penggunaan monitoring ini bakal langsung ke mute teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini kita hilangin lagi. Dan sekarang untuk routing presetnya juga bisa kita buat ya teman-teman ya. Bila mana kita pengen buat project untuk live streaming ataupun podcasting atau recording, biar kita nggak perlu setup ulang lagi nih melalui dari Mono Pro Studio-nya. Contoh di sini gue menggunakan preset 2 yang udah gue terapin. Bila mana kalian sudah setting dari mic in 1 atau mic in 2 semuanya, monitoring sudah setting, ASIO setting semua sudah. Ini bisa tinggal dipilih preset, terus kita bikin aja nama presetnya. Misalkan preset 3.
enter. Nah, nanti bisa di save aja untuk settingannya. Misalkan ini seperti ini, terus tinggal pilih save project, set routing presetnya, kayak gitu teman-teman. Itu buat teman-teman yang mungkin untuk penggunaan jangka panjang audio interface ini udah cakep banget cuy. Nah, berikutnya di sini juga ada routing headphone to Android dan iOS ya. Ini untuk settingan monitoring audio ya, untuk routing headphone-nya. Dan yang mana ini juga ada settingan ASIO settingnya. Nah, ASIO settingnya menarik nih. Saat ini gue menggunakan defaultnya cuy. Device PS22 sample rate saat ini gue terapin di 48 kHz dengan ASIO buffer size-nya di 256. Nah, jadi untuk settingan seperti ini, maka input latensinya di sekitaran 6,83 millisecond dan output latensinya di 8,50 millisecond. Hampir nggak terlalu jauh untuk delay-nya teman-teman, karena jaraknya begitu tipis ya. Menurut gue udah cakep banget cuy dengan settingan default seperti ini. Kalau misalkan pengen diganti dengan frekuensi dan sample rate yang lebih tinggi, ini bisa disetting dari ASIO setting. Tinggal diklik. Maka di sini bakal ada beberapa pilihan settingan nih, yang mana bisa kita terapin sample rate-nya dan ASIO buffer-nya. Nah, jadi untuk sample rate ini ada beberapa pilihan, mulai yang paling terendah di 48 kHz, 44,1 kHz ya. Ini ada, cuman ini udah terlalu jarang sih menurut gua. Cuman defaultnya lebih banyak di 48 kHz. Bahkan kalau misalnya kalian pengen disesuaikan dengan maksimal dari sample rate audio interface ini ada 192 kHz juga bisa kayak gitu teman-teman. Bila mana kalian pengen diterapin juga kayak gitu ya. Terus lanjut lagi untuk ASIO buffernya juga ini ada beberapa pilihan sampel yang menarik nih. Paling rendah di 8 sampel dan paling tinggi di 2048 sampel. Dan untuk perubahan dari sample rate ini yang di atas, semakin tinggi sample rate yang kalian terapin ya, maka untuk ASIO buffernya juga bakal semakin tinggi juga kayak gitu cuy. Nah, jadi kalian tinggal dimainin aja sample rate-nya mau main di berapa dan ASIO buffernya bakal main di berapa. Indikator monitoringnya nanti bakal ada juga di sini. Input latensinya berapa, output latensinya juga main di berapa millisecond kayak gitu. Nanti bisa juga kalian monitoring dari ASIO settingnya. Mungkin kurang lebih gitu aja sih ya. Untuk settingan dari mana hasil audio interface mono PS22. Ya, seperti inilah hasil audio mikrofon gue. Bisa langsung jomplang banget hasil audionya. Dan menurut gue ini lebih proper sih. Untuk rekaman lebih profesional dan lebih baik cuy. Ya, jadi mungkin kurang lebih kayak gini aja teman-teman ya. Untuk pembahasan mengenai audio interface dari Mono PS22 cuy. Buat kalian yang tertarik, bisa langsung cek aja untuk produknya di deskripsi video.